Di waktu lalu, Yogyakarta pernah dijuluki kota sepeda karena hampir di setiap penjuru kota ditemui orang-orang bersepeda kemanapun mereka pergi. Julukan tersebut tampaknya kurang tepat dengan kondisi lalu lintas Yogyakarta saat ini yang mulai dipenuhi kendaraan bermotor. Hal ini tak lepas dari kemajuan teknologi yang memungkinkan tersedianya kendaraan murah yang dapat diperoleh dengan sistem kredit. Saat ini, sepeda dipandang kalah gengsi dengan sepeda motor. Namun begitu, masih ada sebagian masyarakat Yogyakarta yang menggunakan sepeda dengan berbagai motivasi. Ada yang sekedar berolahraga, menyalurkan hobi, berkumpul dengan komunitas, bahkan ada pula yang bersepeda untuk sebuah idealisme menciptakan udara Yogyakarta yang lebih bersih. Kita untuk mengurangi polusi yang ada di Jogja pada khususnya dan umumnya ya di Indonesia gitu ya, sehingga paling tidak sedikit banyak bisa mengurangi adanya polusi udara, sehingga nanti mungkin diharapkan bisa mengaruhi mengurangnya adanya global warming itu. Betapapun motivasi pengguna sepeda di Yogyakarta sangat beragam. Mereka sesungguhnya merindukan kota yang nyaman dan aman bagi pengendara sepeda. Di tengah meningkatnya animo masyarakat menggunakan sepeda yang didukung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, banyak anggota komunitas bersepeda mencoba menularkan virus bersepeda pada khalayak umum. Mereka mengajak masyarakat menggunakan sepeda mulai dari jarak dekat hingga beraktivitas ke sekolah, kampus atau kantor. Mereka berinisiatif membuat sebuah komunitas yang akhirnya menyebar hampir ke seluruh Indonesia, di kota-kota seluruh Indonesia itu ada. Munculnya berbagai komunitas bersepeda di Yogyakarta beberapa waktu terakhir menjadikan kendaraan sederhana, murah dan bebas polusi ini kembali dilirik orang. Tahun 2004 ke atas ini animonya mungkin kalau secara grafik ya sangat meningkat gitu ya. 30% peningkatannya. Fenomena sepeda sebagai bagian gaya hidup masyarakat Jogja saat ini dikuatkan dengan kenaikan penjualan sepeda beberapa waktu terakhir. Animo kepedulian terhadap lingkungan yang kian kotor yang mulai merasuki masyarakat termasuk komunitas-komunitas bersepeda di Yogyakarta semakin kuat dengan semakin luasnya jaringan kelompok-kelompok yang mempunyai kepedulian serupa. Salah satu inisiator masyarakat yang terus mendengungkan pentingnya menahan laju polusi dengan mengurangi bahan bakar fosil adalah Pusat Penelitian Alat Transportasi Lalu Lintas atau Pustral Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sosialisasi penggunaan sepeda sebagai alat transportasi murah dan bebas polusi dilakukan mulai dari lingkungan kampus UGM, diantaranya ketentuan bahwa kendaraan yang masuk wilayah UGM harus diparkir di gerbang masuk. Setelah itu, penumpangnya hanya diperbolehkan berjalan atau bersepeda di seputar kampus UGM. Inilah awal mula lahirnya komunitas sepeda hijau di kampus UGM. Untuk mendukung gerakan bersepeda di kampus, Pustral UGM menyediakan sepeda gratis dan beberapa fasilitas bagi pengendara sepeda, seperti parkir sepeda dan jalur sepeda. Beberapa penelitian tentang keuntungan yang didapat dari bersepeda berkaitan dengan keamanan dan lingkungan telah dikaji melalui berbagai riset yang dilakukan Pustral UGM. Selain faktor dari biaya, dari sisi kemurahan biaya. Memang kalau bersepeda itu sebetulnya dari sisi biaya adalah dia murah. Apalagi kalau disebut dengan bersepeda kita bisa juga berolahraga. Tetapi ada faktor-faktor yang lain, ada karakteristik yang lain yang mungkin memang kalau diperbandingkan secara langsung, apalagi dari sisi sosial, itu orang menggunakan kendaraan bermotor itu tingkat derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang menggunakan bersepeda. Sehingga lama-kelamaan orang tidak lagi melihat bersepeda itu sebagai cara yang sehat untuk bertransportasi, tetapi bagaimana kita bisa secara cepat dapat bertransportasi dari suatu tempat ke tempat lain, itu yang lebih ditekankan pada sekarang ini. Selain ramah lingkungan, menggunakan sepeda selama beraktivitas dinilai menyehatkan tubuh pengendaranya. Hal ini berlaku bagi orang yang normal
maupun memiliki keterbatasan fisik karena sakit. Pengendara sepeda pun tidak perlu khawatir dengan asap kendaraan di tengah lalu lintas padat, karena penelitian membuktikan bahwa orang yang bersepeda di tengah jalan raya jauh lebih sehat daripada orang yang naik sepeda motor atau mereka yang naik mobil ber-AC sekalipun. Saya mendapatkan stamina yang lebih baik, saya mendapatkan daya tahan untuk bekerja yang lebih baik setelah saya bersepeda dan juga bersepeda ke tempat kerja. Begitu banyak membawa manfaat bagi diri pribadi saya, juga bagi keluarga saya. Sekalipun bersepeda bermanfaat bagi kesehatan dan lingkungan, keberadaan pengendara sepeda masih kurang dihargai di jalan raya. Pengalaman tidak menyenangkan selama mengendarai sepeda di tengah lalu lintas Yogyakarta kerap dialami para pengguna sepeda di kota ini. Kalau di kota mungkin masih agak menyeramkan ya naik sepeda, karena harus balapan sama motor sama bus juga yang kadang-kadang jalannya suka nggak pakai otak. Berbagai ketidaknyamanan tersebut membuat para pecinta sepeda mempertanyakan kembali keberpihakan pemerintah terhadap mereka. Selama ini kebijakan mereka cenderung menguntungkan industri kendaraan bermotor. Hal ini tercermin dari berbagai kebijakan mengenai pemanfaatan jalan. Sisi jalan yang seharusnya dapat digunakan pengendara sepeda sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan bisnis, mulai dari tempat parkir, pedagang kaki lima, hingga dibuatnya jalur Trans Jogja. Diperlukan konsistensi dari aparat pemerintah. Mungkin butuh regulasi-regulasi tentang ini, mungkin sarana, prasarana jalan, dan sebagainya. Ya, dengan segala konsekuensi, resikonya seperti saya, karena senang bersepeda diseruduk sepeda motor gitu. Sampai 2 kali, tapi ya nggak apa-apa. Gitu. Ketidaknyamanan bersepeda di tengah kota Yogyakarta tidak langsung menyurutkan pecinta sepeda untuk terus menggunakan sepeda beraktivitas. Di tengah ketidaknyamanan tersebut, masih ada sosok yang terus mencintai sepeda, bahkan terus mengajak orang berubah menjadi lebih baik dengan bersepeda. Sosok ini pun berhasil menjadikan kampungnya sebagai kampung sepeda. Sepeda menurut saya sudah bukan lagi sebagai sebuah kesenangan, sudah bukan lagi sebuah tujuan atau cita-cita, tapi sudah menjadi pilihan hidup saya. Tentunya tidak mudah, mengajak mereka butuh perjuangan, butuh sebuah sarana untuk mengedukasi mereka, butuh tempat maupun waktu untuk menjelaskan bahwa sepeda itu bukan sarana transportasi kelas 2, tapi sebuah sarana transportasi yang utama dengan kendaraan-kendaraan yang lainnya. Untuk itu biasanya kita sedikit kesulitan karena masih banyak warga atau orang yang menganggap bahwa sepeda itu alat transportasi kelas 2. Menukar 1 hari saja kita dengan bersepeda itu akan memberi bagian kepada anak cucu kita untuk tetap bisa menikmati bumi ini. Pak Jo tidak sendiri dengan impiannya tentang Jogja berlangit biru. Tak sedikit masyarakat yang mempunyai idealisme dan harapan serupa dengannya. Jogja berlangit biru memang masih jauh di hadapan. Tak terhitung kayuhan sepeda untuk mencapainya. Namun begitu kepedulian sekelompok orang saat ini tidak menutup kemungkinan menjadi langkah kecil yang melahirkan perubahan besar di masa datang. Masa di mana anak-anak Jogja dapat menghirup udara bebas sambil mengayuh roda bersama.